Halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Baiklah, topik kita hari ini adalah Halloween. Baiklah, sebut saja Halloween, kita mesti terpikirkan tentang pumpkin yang diukir dengan muka yang menyeramkan, atau anak-anak minta gula-gula, ataupun hantu-hantuan. Tapi, adakah memang Halloween seperti itu? Apakah Halloween itu sebenarnya? Untuk itu, mari kita sama-sama belajar. Mari, tanya Google. Baiklah, Halloween itu secara umum adalah cuti yang ada di biasanya di bagian barat sana yang dilakukan pada 31 Oktober setiap tahun. Kalau di tempat kita di Malaysia atau di Sabah, mungkin tiada. Tempat kami tiada. Baiklah, data ini saya dapatkan daripada history.com di Google. Jadi, katanya, tradisi Halloween yang kita kenal sekarang ini bermula dengan perayaan Celtic dari sekitar 2000 tahun lalu, yang dikenali sebagai Samhain. Apa itu Samhain? Jadi, kalau kita tengok dekat ejaan dia tadi, ejaan dia adalah S-A-M-H-A-I-N. Samhain kalau tempat kita, kalau kita sebut kan. Tapi setelah saya cari-cari di Google juga ada, dia orang cakap dia punya sebutan adalah Samhain, S-A-H-W-I-N. Dan ada juga yang sebut Samhain. Baiklah, Samhain itu adalah perayaan tahun baru bagi masyarakat Celtic purba pada waktu itu. Perayaan ini dianggap sebagai penghujung musim panas dan berakhirnya musim menuai bagi mereka. Maksudnya apa? Bermulanya musim sejuk juga. Jadi masyarakat pada waktu itu percaya bahwa pada hari perayaan itu, yaitu pada malam 31 Oktober, batas antara dunia orang hidup dan orang mati adalah sangat tipis atau sangat lemah begitu. Makanya, hantu-hantu ataupun roh-roh boleh berkeliaran untuk biasanya orang cakap kembali kepada dorong punya kehidupan gitu. Nah, seterusnya, menurut American Folklife Center, pada waktu tersebut orang-orang Celtic akan memakai kostum biasanya bermotif hewan-hewanan dan dorang ambil bulu dorang begitu, biasanya bulu. Dan dorang akan menggunakan juga kepala hewan gitu. Untuk mengelirukan semangat-semangat atau roh-roh orang mati supaya mereka tidak dirasuki. Begitu. Samhain ini juga dilakukan pada 1 November ya guys. Jadi mungkin ada yang sedikit bingung di sini, sebab tadi saya bilang Halloween dia disambut pada 31 Oktober pada malam dia. Jadi kenapa bila tadi Samhain itu disambut pada 1 November? Jadi begini, masyarakat Celtic pada waktu itu, ini saya dapatkan daripada Wikipedia. Jadi bagi masyarakat Celtic pada waktu itu, mereka menganggap hari bermula pada waktu matahari terbenam dan berakhir pada waktu matahari terbenam juga. Atau kita bilang sunset. Baiklah, kita masuk kepada yang lebih penting. Atau mungkin ini yang paling penting kali. Jadi, macam mana Samhain itu boleh berubah menjadi Halloween? Jadi, pada suatu masa dahulu, ini menurut history.com juga, pada suatu ketika, Empire Rome telah berjaya menguasai hampir keseluruhan wilayah Celtic. Nah, kita tahu, Rome itu terkenal dengan dewa-dewa mereka. Jadi, sepanjang masa pemerintahan diorang itu 400 tahun, dia bilang di sini, 400 tahun. Nah, ada dua perayaan Roma yang telah digabungkan dengan tradisi Samhain ini. Atau lebih tepatnya kita cakap, dia beradaptasi dengan itu adat Samhain. Oke, baiklah. Perayaan yang pertama adalah yang mereka panggil sebagai perayaan Feralia. Jadi Feralia itu adalah perayaan di hujung Oktober di mana mereka memperingati orang-orang yang telah meninggal atau yang telah pergi begitu. Dan yang kedua adalah hari penghormatan Pomona. Jadi Pomona itu sendiri adalah dorang punya salah satu dewa Rom yang ya dia sangat identik dengan buah-buahan dan pokok. Jadi simbol Dewa Pomona ini adalah
buah apple. Itulah kenapa pada waktu Halloween, mungkin kita tidak tahu, sebab saya pun baru tahu tentang ini. Pada waktu Halloween, anak-anak biasanya dorang akan memainkan satu permainan yang dipanggil sebagai apple bobbing. Apa itu apple bobbing? Nah, apple bobbing itu adalah satu permainan yang mereka mainkan pada waktu Halloween dengan cara dorang isi satu besen atau satu tempat lah dengan air, satu bekas dengan air, kemudian dorang kasih masuk apple-apple di sana. Dorang akan berusaha untuk ambil itu apple tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan mulut. Jadi itulah yang dipanggil sebagai apple bobbing atau bobbing apple. Itulah. Jadi macam mana nama Halloween itu boleh digunakan? Tiba-tiba ada nama Halloween gitu. Jadi menurut nationalgeographic.com, hal ini disebabkan oleh ada pengaruh Kristen pada abad itu. Jadi perayaan Samhain ini dikatakan kemudiannya berubah apabila pemimpin Kristen pada waktu itu memilih untuk menggunakan cuti pagan, atau dalam konteks kita, cuti pagan itu adalah Samhain ini, perayaan Samhain. Jadi begini ceritanya. Pope Boniface IV itu adalah pemimpin Kristen pada waktu itu, meresmikan 13 Mei sebagai hari memperingati martir-martir gereja, katanya. Jadi martir-martir gereja itu adalah orang-orang yang orang-orang besar di gereja, begitulah. Itu mengikut pahaman saya. Kemudian, pemimpin seterusnya yang bernama Pope Gregory ketiga memindahkan sambutan hari tersebut kepada 1 November. Yang kita tahu 1 November itu adalah sambutan untuk Samhain ini, hari Samhain itu. Nah, hari itu dipanggil sebagai All Saints Day. Menjelang abad ke-9, sambutan All Saints Day ini tersebar dalam kalangan masyarakat Celtic lalu menyatu dengan budaya mereka. Nah, uniknya di sini, hari All Saints Day itu juga dipanggil sebagai All Hallow Day. Yang akhirnya daripada masa ke masa berubah panggilannya kepada Halloween yang kita gunakan pada masa ini. Jadi begitulah nama Halloween itu didapatkan. Begitulah dia punya kisah yang saya temukan di Google tentunya. Jadi itu saja informasi yang saya dapat share dekat kamu hari ini, atau dapat saya berikan untuk kepada kamu hari ini. Jadi daripada semua ini, saya mau kamu tahu bahwa walaupun Halloween itu ada campur tangan atau ada pengaruh daripada kekristenan sampai dia jadi Halloween, sebetulnya ini Halloween tidak ada diajarkan dalam Bible. Dia adalah tradisi pagan, tradisi orang-orang Celtic di sana, yang sebetulnya menyatu dengan perayaan Kristen pada waktu itu. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga kamu dapat manfaat daripada video ini. Semoga kamu dapat insight yang baru hari ini. Kalau kamu suka video ini, like. Kalau kamu tidak suka, dislike. Dan kalau ada yang kurang daripada informasi yang saya berikan kali ini, bagi tahu di kolom komen. Terima kasih.